Komisi saya antara 1, 3, 9 atau 10. Ini kan Pertanyaannya apakah saya menjadi anggota DPR yang vokal apa enggak? Udah dilihat 4 tahun terakhir ini saya belum jadi DPR aja, belum dilantik aja udah vokal kan. Kalau lihat podcast saya, apa yang saya lakukan itu mungkin bisa lebih berani daripada anggota DPR yang ada. Dan tidak pernah ada sejarah podcast saya yang mengawal kasus hukum, ada oknum-oknum aparat apapun saya take down. Walaupun tekanan itu ada selama ini. Jadi insya Allah kalau saya di dalam sistem akan lebih vokal lagi. Itu intinya itu aja. Ya. Komitmennya adalah masyarakat atau rakyat yang memilih saya. Insya Allah saya akan berdampak dan memberikan jawaban buat masyarakat yang memilih saya, tidak akan mengecewakan, insya Allah itu. permasalahan apa yang akan difokuskan ke depannya sebagai anggota DPR? Wah, banyak banget. Kalau masalah-masalah sosial hukum yang selama ini gua kawal kan adalah masalah pekerja migran. Itu banyak banget masalahnya. Itu kalau di bidang ketenaga kerjaan. Kalau di bidang hukum banyak banget ketidakadilan yang terjadi sama masyarakat kita, di mana masyarakat kecil susah banget mendapatkan keadilan hukum dengan banyaknya oknum-oknum aparat yang ya begitulah. Terus kalau masalah kesehatan banyak banget kasus juga, ya BPJS juga yang harus dipikirkan. Kalau masalah pendidikan itu penting banget, apalagi Indonesia Emas 2045 ini harusnya bisa terjadi, apalagi Indonesia diuntungkan dengan bonus demografi tahun 2030 68% usia produktif. Tapi banyak contoh negara gagal yang memanfaatkan bonus demografi seperti Brazil dan Afrika Selatan. Karena ya mereka SDM-nya tidak ada matching skill dengan pekerjaan. Jadi pendidikan itu penting dan saya menyoroti pendidikan di Indonesia ini masih perlu orang-orang yang kompeten, khususnya menterinya. 5 tahun terakhir menurut saya, iya. Komisi berapa berarti? Komisi pendidikan apa BPJS tadi? Kenapa? Mau di komisi berapa berarti? Komisi 3, Komisi saya antara 1, 3, 9 atau 10. Ini kan Iya. maksudnya gimana cara meyakinkan masyarakat bahwa tidak akan korupsi nantinya sebagai anggota DPR RI? Oke, saya sarjana politik Universitas Indonesia. Tapi kenapa baru sekarang terjun? Karena sekarang saya udah makmur. Alhamdulillah saya udah selesai dengan duniawi. Intinya kalau dilihat dari 2021 pas zaman Covid, ya prinsip hidup saya udah berubah. Dan intinya saya pengen bermanfaat buat masyarakat. Intinya itu. Ya susah-susah saya punya nama baik selama ini di dunia entertainment. Nama saya alhamdulillah tidak jelek. Masa saya mesti rusak dengan urusan korupsi? Akan berubah image nggak sebagai Nggak. seorang artis menjadi DPR RI? Saya nggak mau jadi orang yang munafik, sok-sok jadi berubah image DPR harus gimana. Ya udah tetap jadi diri saya sendiri aja. Yang penting kan adalah bukan penampilan, bukan fisik kita di DPR, tapi adalah integritas kita intinya. Intinya itu. Tapi saya juga tidak menyalahkan masyarakat yang skeptis sama artis. Kasih kesempatan dulu buat artis-artis yang terpilih ini untuk menunjukkan kinerjanya. Jangan-jangan artis-artis yang jadi DPR ini justru lebih berdampak dibanding yang bukan artis. Mas, harapannya apa Mas? Kedepannya Harapannya DPR RI bisa benar-benar lebih mewakili masyarakat lagi. Karena dipilih oleh rakyat ya harus mewakili masyarakat. Ya. Kalau di dapil Mas Yoyo sendiri apa sih yang khusus dapil konser disuarakan oleh rakyat kalau- kemarin dan untuk direalisasikan? Ya dapil gue mau banyak banget gitu kan. Gue tuh kayak 4 tahun terakhir ini kan sosial media gue pengaduan sehari berapa ratus orang yang ngadu. Mau kasus tadi KDRT yang dimana terjadi di mana-mana. Tapi banyak orang yang lapor KDRT ke polisi, jarang yang jalan kasusnya. Tapi alhamdulillah yang gue kawal jalan. Banyak kok pelaku KDRT yang dipenjara karena gue kawal. Terus habis itu hak asuh anak, di mana banyak orang tua yang sulit mendapatkan hak asuh anaknya, padahal dia sudah bukan sulit mendapatkan hak asuh. Banyak yang sulit bertemu dengan anaknya, padahal keputusan pengadilan dia udah mendapatkan hak asuh. Itu banyak banget. Terus udah gitu kasus-kasus tenaga kerja pasti. Kalau gue kebanyakan fokusnya pekerja migran karena gue dapilnya luar negeri juga. Itu undang-undang pekerja migran menurut gue bagus undang-undang, tapi aplikasinya yang belum bagus-bagus banget. Jadi banyak banget pokoknya. Masalah hukum paling banyak. Di Komisi 1 siap berarti ya? Komisi 1 siap, Komisi 3 siap, Komisi 9 siap, Komisi 10 siap. Ini kan banyak yang di carry on begitu kan di pemerintahan Iya. berikutnya. Apa kira-kira yang harus tetap dikebut oleh DPR berikutnya? Undang-undang perampasan aset yang harus di carry on karena itu udah lama sekali. Terus yang saya tahu juga ada undang-undang masyarakat adat sama PPRT, ya pekerja rumah tangga. Itu yang mungkin harus segera diselesaikan.
bukan termuda ya, tapi salah satu termuda. Saya 28 tahun, bulan depan 29 tahun. Ya. Dan apa yang dipersiapkan menjadi anggota yang muda di DPR RI? Ya tentunya kita mempersiapkan diri, itu sebenarnya bukan baru pada saat dilantik lah, tapi sebelum dicalonkan pun mendaftar kita harusnya sudah siap. Baik dari segi pengetahuan tentang dapil ataupun juga kesiapan diri, ya itulah kita persiapkan supaya semakin siap kita nantinya pada saat menjabat. Nantinya isu apa yang akan diperjuangkan di DPR? Tentunya itu tergantung dengan komisi di mana saya ditempatkan, tapi saya sudah berjanji kepada teman-teman generasi muda yang ada di Sulawesi Utara bahwa dimanapun saya berada nantinya, saya tidak akan lupa terkait dengan isu-isu kepemudaan yang ada di dapil, baik itu tentang lapangan pekerjaan ataupun juga pendidikan ataupun juga pemberdayaan pemuda dan kualitas sumber daya masyarakat. Tapi ada komisi khusus nggak yang diincar untuk nantinya bisa mengangkat isu-isu yang ada di dapil? Ya kalau komisi yang sesuai dengan apa yang saya ingin perjuangkan, palingan kalau nggak komisi 11 mungkin atau komisi 10 juga bisa itu. Tapi tentunya kita nanti menyesuaikan dengan apa yang terjadi nanti lah. Kinerja kemarin kan DPR dinilai cukup kurang baik begitu. Bagaimana nantinya meningkatkan kinerja di periode berikutnya? Ya sama seperti tadi saya baru dari CNN juga yang disampaikan adalah pertama tentu kita harus menguasai dulu materinya. Kita harus menguasai topik apa yang nanti dibahas di undang-undang, termasuk juga memperkuat tim kita, tim analisa kita supaya nanti yang disampaikan itu memang substansial, bukan hanya mengada-ngada dan tidak berhubungan dengan topik kita. Mungkin ada skeptis dari masyarakat terkait dengan usia memimpin di Dewan Perwakilan Rakyat, yang gimana menanggapi itu? Saya rasa skeptis itu harus ya justru ya. Namanya anggota DPR ini kan kita adalah 580 orang, dalam artian kita semua ini membawa tanggung jawab dan juga mendukung tanggung jawab dari masyarakat. Jadi silakan masyarakat untuk berskeptis tentang anggota DPR RI. Jadi saya rasa itu biasa dan tanggapan saya tentunya itu harusnya menjadi sesuatu yang memacu kita ya, bukan malah menjadi kita jadi nggak semangat gitu. Sebagai anak muda mungkin ada cara khusus nggak untuk nantinya menyerap aspirasi dari dapilnya sendiri? Yang pasti sosial media, karena sosial media ini kan kita tahu di kolom komentar saja itu sudah aspirasi masyarakat. Jadi tentunya saya bukan hanya saya sendiri, tapi tim saya pun akan aktif untuk memantau aspirasi masyarakat lewat sosial media supaya nantinya kita nggak ada yang kita lewatkan lah gitu. Kenapa? Siap dan demo itu harus justru karena kalau nggak kita tahu dari mana juga.